Mengapa Jokowi terkesan terburu-buru memilih pimpinan KPK di akhir masa jabatannya, padahal putusan MK mengamanatkan presiden terpilih yang seharusnya melakukan itu? Jokowi sudah menetapkan panitia seleksi, calon pimpinan, hingga dewas atau Dewan Pengawas KPK. Padahal masih ada waktu hingga Desember. Apakah ini upaya mengamankan dirinya dan keluarganya dari potensi kasus setelah lengser? Meskipun Prabowo akan melanjutkan kepemimpinan Jokowi, dia tentu punya gaya sendiri. Mengapa tidak membiarkan presiden terpilih yang menentukan? Wajar dong publik mulai curiga. Ada sesuatu yang ingin diamankan Jokowi. Seperti dikatakan oleh Tempo, jangan sampai KPK berubah dari Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Komisi Politisasi Korupsi yang justru digunakan untuk melindungi atau menyerang kelompok-kelompok tertentu. Pakar hukum Bivitri Susanti mengkritik tren di mana mantan presiden dianggap tak bisa dikritik atau diusut setelah masa jabatannya, seperti budaya maaf-maafan saat lebaran. Ini berbahaya bagi bangsa. Setiap pemimpin, terutama presiden, harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Seperti dikatakan oleh Profesor Riyash Rashid, presiden bisa berjasa besar, tapi begitu dia melakukan kerusakan, dia bertanggung jawab atas kerusakan itu dan jasa-jasanya tersebut harus kita kesampingkan. Pernyataan dan diskusi mengenai masa akhir Pak Jokowi sebagai presiden hingga KPK bisa langsung kalian dengarkan di perbincangan eksklusif hanya di YouTube channel Akbar Faisal Uncensored. Jokowi tak tahu diri mau penjarakan Megawati. Ini judul dari RMOL kalau nggak salah ya. Oh iya, RMOL. Tapi maksudnya begini barangkali ya. Jokowi tak tahu diri kalau mau penjarakan Megawati. Jadi dia dianggap sebagai anak durhaka lah ya. Dan dia difasilitasi sejak wali kota Solo sampai presiden 2 kali kan oleh Megawati. Cuman kalau ada orang nggak tak tahu diri gimana? Ya dia akan melakukan, kan dia tidak tahu dirinya sendiri. Dia merasa menjadi megalomania, merasa orang yang sangat berkuasa, tidak bisa ada yang menghambat dia gitu. Jadi ya mungkin saja gitu. Karena ini berawal dari ucapannya Rocky Gerung ya, kalau tidak salah, bahwa sasaran utama untuk dipenjarakan sebenarnya bukan Hasto tapi Megawati. Jokowi dan Megawati berkelahi, Prabowo tak peduli. Wah, ini tulisan yang terbaru nih dari Rizal Fadilah. Perkelahian Jokowi dan Megawati semakin seru. Dua fenomena yang memperuncing dan menambah serius perseteruan, yaitu pemecatan Jokowi Gibran Bobi, kedua penetapan tersangka Hasto. Peperangan akan terus bereskalasi mulai dari perang urat saraf, perang politik dan hukum, hingga puncaknya perang total. Keduanya akan nekat untuk saling menghanguskan. Pertarungan sesungguhnya dimulai dengan adu pengaruh melalui penggunaan senjata masing-masing. Megawati memegang Kejaksaan Agung sedangkan Jokowi memegang KPK. Megawati melakukan serangan atas kubu Jokowi dengan kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Jokowi menyerang balik Megawati melalui kasus suap Harun Masiku. Jokowi mencanangkan untuk memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode, tentu melalui amandemen UUD 45. Wacana penundaan pemilu juga berkembang, segala upaya untuk itu diganjal Megawati melalui kampanye penolakan perpanjangan. Saya kan taat aturan, kata Megawati. Konflik inner circle besar berlanjut pada Megawati yang menggadang-gadang Puan sebagai cawapres, sedangkan Jokowi balelo dengan mengelus-ngelus Ganjar Pranowo. Saat kemudian Megawati merebut Ganjar dan mengusungnya, Jokowi memilih Prabowo sebagai jagoannya. Perang berkulminasi pada pemecatan Jokowi dari keanggotaan PDIP. Gibran dan Bobi ikut dalam pemecatan tersebut. Jokowi melangkah lagi dengan memainkan KPK untuk menetapkan status tersangka atas Hasto. Kasus Harun Masiku mencuat kembali. KPK bahkan Kejaksaan Agung adalah sisa kekuatan strategis Jokowi. KPK sekarang itu sesungguhnya berada pada rezimnya Prabowo, tapi tampaknya Prabowo tak peduli. Ia asik dengan mainan lain yang tidak beresiko pada dirinya. Ataukah Prabowo itu berada dalam ancaman KPK karena kasus pesawat dan food estate? Mengapa KPK sekarang masih mengabdi pada kepentingan Jokowi?
Cawe-cawe Jokowi kian merepotkan dalam perkara pemilihan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029. Jokowi memulai proses pemilihan di KPK pada Mei lalu dengan membentuk panitia seleksi yang didominasi orang-orang yang dikenal dekat dengan istana. Sejatinya, kewenangan memilih pimpinan baru KPK menjadi hak Prabowo Subianto. Alasan istana soal singkatnya waktu bagi presiden terpilih sehingga mesti diambil Jokowi tidak masuk akal dan berpotensi melanggar aturan. Upaya Jokowi memaksakan percepatan pemilihan pimpinan KPK patut dicurigai sebagai upaya pengamanan diri dan keluarganya saat tidak lagi menjadi presiden. Melewati 2 periode pemerintahan dengan beragam dugaan penyimpangan, Jokowi cemas terhadap KPK yang tidak bisa ia kontrol. Perlawanan Megawati dan PDIP dalam kasus Hasto sebenarnya dapat menusuk langsung pada KPK, khususnya tentang keabsahan KPK itu sendiri. Pimpinan KPK juga dewas ternyata diajukan oleh Jokowi, padahal undang-undang menyatakan itu diajukan oleh Presiden. Semestinya Prabowo yang mengajukan. Ia tidak bisa hanya sekedar menyetujui yang diajukan Jokowi. Setelah pengajuan dari Prabowo, baru fit and proper test dan lainnya. Ini persoalan prosedur bagi keabsahan hukum. Jadi KPK yang sekarang tidak absah gitu. Karena yang pilihnya bukan presiden, tapi mantan presiden. Teringat dahulu ketika Menteri Kehakiman dan HAM era SBY, Yusril Iza Mahendra, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Masih ingat kita ya? Perlawanan Yusril melalui PT UN dan MK mengenai jabatan Jaksa Agung yang lewat akhirnya menghasilkan selesainya kasus Sismim Bakum tersebut. Status tersangka yang menggantung 1 tahun itu akhirnya dicabut. Banyak jalan potensial bagi perkelahian panjang antara Jokowi lawan Megawati. Ini tentu tidak sehat bagi pembangunan politik bangsa. Saatnya Prabowo berbuat nyata, bukan dengan sikap tidak peduli atau ngejedog wae. Ngejedog wae itu diam aja. Hukum yang menjadi kepentingan politik pragmatis harus segera dihentikan. Nah, keren Pak Rizal. Pimpinan KPK baru, ini yang milihin Jokowi loh. Ya. Makanya salah satu yang harus dilakukan. Iya kan? Panselnya kan panselnya Pak Jokowi. Terus 10 nama dikirim ke DPR. Pas Prabowo belum dilantik, jadi di ujungnya Jokowi banget. Jadi ini orangnya Jokowi nih. Jadi salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan nih gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya 10 calon itu yang udah dipilihkan oleh Jokowi. Tapi Pak Jokowi intensinya memang mau merusak KPK gitu. Pembelaan terhadap Prabowo bukan esuk dele sore tempe seperti PDIP. Oh, kok ikut nyerang PDIP juga ini? Prabowo diyakini akan tetap mengambil tanggung jawab atas kebijakan PPN 12% meski bukan produk pemerintahan Prabowo, melainkan era Jokowi yang mendapat dukungan penuh dari PDIP. Sebagai kepala negara, Prabowo tidak cuci tangan dan memilih berpikir matang dengan tetap menyerap aspirasi rakyatnya. Hal ini berbeda dengan sikap PDIP yang terkesan lempar batu sembunyi tangan soal kebijakan PPN 12%. Sebagai inisiator, PDIP kini justru menyerang kebijakan PPN 12% setelah berada di luar pemerintahan. Walaupun yang terkini sudah diupdate lagi, PDIP menerima katanya ya. Tentu ini sebagai sebuah politik tarik ulur, tampaknya begitu. Karakter politik esuk dele sore tempe yang dipertontonkan PDIP tak membuat Prabowo anti kritik. Ibarat kata PDIP itu benihnya yang kau yang tanam, anaknya tidak mau kau akuin, bahkan kau tolak dan nistakan. Ini kritik dari Haris Rusli, aktivis 98. Alih-alih cuci tangan, Prabowo tetap mengambil tanggung jawab dengan tetap berhati-hati. Presiden Prabowo tidak akan serampangan menerapkan kebijakan tersebut tanpa mendengar aspirasi rakyat. Saya kira bukanlah karakter Presiden Prabowo menyalahkan masa lalu setiap menghadapi masalah dan tantangan. Yang dilihat saat ini, Prabowo sangat terbuka dengan masukan dan kritik dari publik.
baik dari unsur ormas agama seperti MUI, KWI, PGI, hingga pengusaha dan masyarakat umum. Pemerintahan Prabowo tidak anti kritik, melainkan terbuka terhadap pandangan dan masukan dari berbagai unsur masyarakat sipil terkait penerapan PPN 12%. Ungkap Haris. Jadi beda ya, Haris dengan Ustadz Rizal Fadilah. Tentu sudutnya berbeda. Yang ini membela, yang ini mencoba netral dengan berbasis pada data dan fakta. Ya, kita lihat buktinya. Apakah Prabowo betul-betul tidak peduli dengan kepentingan rakyat? Ataukah dia berhati-hati? Nah, ini memang barangkali bedanya tipis ya.